ya dari dulu. Jadi tuh suka telepon tiba-tiba gitu, kayak tahu aja gitu. Kok nih orang tahu dari mana, perasaan gue juga nggak cerita, nggak nunjukin gimana juga gitu. Cuma dia mungkin emang kita udah punya apa ya, udah kayak abang sih ya, yang selama ini mungkin sering nolongin, sering ngelindungin gitu. Pernah kita ada satu sisi yang emang kadang gedek gitu, kesel nih sama dia nih. Setiap kita begini, nih orang suka ngasih tahu gitu, ngelarang gitu apa. Kita kan orangnya kalau udah kecintaan udah kesel gitu kan. Pernah sampai akhirnya dia ngomong, sampai akhirnya kita juga ngomong ke dia. Dia juga tahu kalau gue tuh sempet kesel marah ya. Sampai dia tuh tahu kalau gue marah, dia tahu dia punya feeling. Sampai dia ngomong, "Dek, maafin gue ya kalau gue punya dulu nih, maafin gue ya kalau gue punya salah. Gue nggak ada maksud gimana." Oh, dia tahu berarti kalau gue nih lagi gedek sama dia nih, lagi kesel sama dia nih. Dia dari awal dia gagal, terus aku udah ngikutin kan nih. Oh, anak ini tuh begini, anak ini tuh begini, anak ini tuh gini. Berarti dia harus mendapatkan kriteria suaminya yang kayak begini. Nah, ini anak kan kagak punya abang, namanya anak pertama. Jadi saya liatin ini, oh tipenya gini. Ini kayaknya nggak pas gitu. Jadi siapapun yang itu pasti saya harus cari tahu dulu ini kayak gimana, ini kayak gimana. Cuman nggak mau jadi lawan ya. Sama lah kalau kita sama orang tua kita kan juga gitu. Kalau kita dilarang kan kita malah jadi sebel sama orang tua kita kan. Malah makin jadi. Malah makin jadi. Sebel banget mak gue nih larang-larang gue nih gitu. Padahal kan maksud yang ngelarang itu ada artinya gitu. Tapi ya buat aku itu namanya proses. Sering ya gue gitu ya. Udah deh yuk. Udah. Gue udah sampai aduh. Udah deh yuk. Udah. Tapi emang benar ya, maksudnya kadang aku tuh selalu nyadarnya gini. Emang iya ya gitu, maksudnya gila ya. Gue kok ini lagi ke AA gue lagi gitu. Oh, ternyata AA gue lagi nih yang selalu apa ya, kasih masukan, kasih, walaupun kadang gue sering ribut berantem sama dia, oh kok gue ujungnya ke dia lagi ya, kok dia lagi yang ada nampung gue tuh, kok dia lagi gitu. Apa mungkin emang ya Allah kan adil ya, maksudnya akan kasih satu orang yang emang, ya Allah juga tahu lah hati kita gimana kali ya. Jadi kayak kemarin gue lagi sedih, tiba-tiba Ruben yang, ngapain lu nangis? Ngapain lu gini-gini? Udah biasa diginiin orang, lu ngapain lu nangis? Jadi dia yang bikin gue kayak, iya ngapain ya gue kayak gini? Ada gue, lu ngapain nangis gini-gini? Jadi gue kayak, iya untung ada lu ya, untung lu ingetin gue. Ini cerita real gitu ya, maksudnya gue sampai wah gila ya, kok gue lagi ya, kok gue lagi yang ada buat gue nih. Walaupun kadang dia galak sama gue, dia suka ngeselin gue gitu, tapi kok dia lagi nih yang nampung gue gitu, yang angkat gue pada saat gue lagi sedih atau stres atau gimana gitu. Apa ya, bersyukur aja sih, maksudnya berarti emang gue nih sama AA nih udah ditakdirin mungkin sama Allah ya udah, emang adik abang yang akan selalu nempel terus dan akan semakin kuat gitu. Bukan karena gue kerja sama AA setiap hari, tapi memang dari dulu alhamdulillahnya nih, dari Bilkis di dalam kandungan gitu ditemuin nih sama Aruben gitu. Yuk lu begini aja, kalau lu mau gue kenalin sama temen gue ini ya. Makanya mungkin kadang dia termasuk orang yang paling marah kalau Bilkis sama gue tuh digangguin ya. Karena tahu banget dari nol ya. Awal banget nih. Jadi gini, aku sayangan di rumah gitu. Jadi ini mungkin aku ngobrolnya, ini aku kasih tahu di baru di Diary The Onsu sebenarnya nih. Jadi sama Bilkis tuh ya nggak pernah main, nggak pernah ini, tapi aku tahu banget bagaimana proses dari awalnya ya. Dia lahiran ini, jadi
Aku gini aja deh, ini kesini aja, kesini udah semuanya baik karena kita mau menyambut bidadari cantik yang mau lahir. Jadi begitu kita sangat mencintai anak-anak pada saat itu juga apa ya? Baru nikah lo sama Baru Wenda ya? nikah sama Wenda, baru nikah sama Wenda. Jadi lagi ngurusin ini, saya ngurusin. Dan kenapa saya bukannya tidak mau ngebahas tentang Ayu di media secara frontal, enggak. Tapi yang saya perlu kuatkan dari dianya. Karena saya nggak tahu kenapa ya, kalau ngelihat dia nangis tuh kayak sakit. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi saya tidak mau menyalahkan orang lain, tapi saya harus koreksi adik saya sendiri. Jadi saya ingin dia belajar untuk kita sama-sama dewasa. Tapi ketika dia apa-apain, saya hanya bisa melakukan atau menenangkan hatinya dia. Saya tahu ketika dia goncang. Jadi ketika saya telepon itu dia nangis, langsung dia nangis. Dia cerita. Terus saya makin sakit hati kan gitu. Dia ceria-ceria di TV bohong. Suasana hatinya tidak itu sebenarnya. Tapi saya lagi berusaha untuk mencoba sampingkan itu dulu yuk. Sampingkan itu dulu. Karena selama kita masih bernafas pasti kita akan ketemu masalah. Kalau ngelihat dia nangis tuh kayak sakit. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi saya tidak mau menyalahkan orang lain, tapi saya harus koreksi adik saya sendiri. Jadi saya ingin dia belajar untuk kita sama-sama dewasa. Tapi ketika dia apa-apain, saya hanya bisa melakukan atau menenangkan hatinya dia. Saya tahu ketika dia goncang. Jadi ketika saya telepon itu dia nangis, langsung dia nangis. Dia cerita. Terus saya makin sakit hati kan gitu. Pada saat itu saya bilang gini, lu udah biasa bukan dikatain orang, udah biasa diginiin. Tapi saya apapun beritanya saya nggak pernah telepon. Yuk lagi rame gini, nggak pernah. Iya, dia nggak pernah sama sekali. Iya, nggak pernah. Even di brownies pun saya nggak pernah Iya. nanya. Iya. Yuk ini lagi gini, saya selalu membuat apapun di circle saya, apapun yang terjadi kalau dia nggak cerita saya nggak akan pernah buka omongan. Nggak akan bahas. Tapi ketika itu sudah masuk ke fasenya Bilqis, saya mungkin bukan siapa-siapanya Bilqis, tapi karena saya mengikuti dari proses lahirannya anak ini terlalu banyak cerita, terlalu banyak dipermalukan gitu. Nggak seharusnya dari kecil ini anak sudah menjadi bulian, ya. Makanya ketika itu sudah masuk ke ranahnya Bilqis, itu tandanya sudah mengusik saya secara pribadi yang oke. Iya. Dia ceria-ceria di TV bohong. Suasana hatinya tidak itu sebenarnya. Tapi saya lagi berusaha untuk mencoba sampingkan itu dulu yuk. Sampingkan itu dulu. Karena selama kita masih bernafas pasti kita akan ketemu masalah. Jadi maksud saya itu adalah di mana hati saya tergores ketika Ayu juga bersedih gitu. Wajar dia bersedih, wajar. Manusia punya rasa sedih, manusia punya rasa sakit. Jadi kita tidak boleh melawan. Ketika itu memang udah ya lu memang mesti sakit ya mesti sakit, nggak bisa ngelawan kan gitu. Makanya Ayu ini akan melewati fase hidup yang ya akan terus aja gitu, akan terus. Jadi saya arahkan apa yang seharusnya Ayu pikirkan gitu. Saya dari awal dari ini, wah udah, lu katain gue ngondek kayak apa, mana pernah sih gue baper. Tapi lu kalau udah masuk ranah keluarga, oh lu berurusan. Nama Ayu Ting Ting ada peran serta ayah dan ibu, pahlawan paling depan untuk anak-anaknya, terutama untuk Ayu. Ya, yuk, Ayu mau ngomong apa sih ngelihat ayah sama ibu untuk dari Ayu dulu sampai sekarang rasa terima kasih Ayu sama ayah sama ibu. Wah pokoknya sangat bersyukur dan beruntung banget punya ayah sama ibu seperti mereka gitu. Dan apalagi kan Ruben juga bilang selagi masih ada orang tua, aduh enak banget deh gitu. Jadi kalau bisa terus sayangin mereka, banggain mereka, senengin mereka gitu. Dan Ayu bakal terus ya
selalu berusaha yang terbaik buat mereka gitu. Pengen terus bahagiain ayah sama ibu gitu, dan terima kasih banget udah selalu menjadi orang yang paling terdepan untuk selalu ada buat Ayu. Mungkin kalau nggak ada ayah sama ibu, Ayu juga nggak mungkin sekuat kayak ini, A. Terlepas dari tindakannya, semua itu hanyalah upaya dari orang tua yang ingin melindungi anaknya. Makanya Ayu sangat bersyukur memiliki orang tua yang sangat sayang dan peduli kepadanya. Biar sehat terus dan bisa selalu jadi yang terbaik buat ayah sama ibu. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ayu. Pokoknya pesan dari aku, Ayu tetap menjadi artis yang baik, bunda yang baik buat Ikis, akan menjadi istri yang baik nanti buat suaminya Ayu, menjadi anak yang baik buat ayah dan ibu. Pokoknya ibaratnya baik Ayu atau saya atau siapapun jauh dari kata sempurna. Mungkin jika ada kekurangan dari kami, ya tandanya kami masih manusia biasa yang masih terus berusaha untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Karena saya rasa semua orang di dunia ini hidup ingin menjadi orang baik, ingin menjadi yang lebih baik. Tapi biarkan kita menjadi lebih baik, kita menjadi orang baik atau lebih baik untuk sekeliling kita terlebih dahulu, baru untuk yang lain ya. Nanti kita lanjutin lagi hanya di Diary Donsu. Sayang.